Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pengajaran kita dalam devotion kali ini tentang Ego Eimi bagian yang ketiga, yaitu Akulah Pintu. Pintu adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Dapatkah saudara bayangkan bagaimana jadinya jika rumah kita tidak ada pintunya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya ataupun keluar dari rumah kita? Penting sekali bukan? Nah, itu sebabnya pabrik bahan bangunan berlomba-lomba membuat model pintu berikut dengan pengamanannya, yaitu mulai dari pengamanan yang biasa umum hingga pengamanan yang pintu yang digital dan canggih. Memangnya apa sih fungsi pintu? Pintu berfungsi supaya pencuri atau orang tak dikenal tidak dapat sembarang masuk ke dalam rumah, dan rumah kita jadi aman dari ancaman dunia luar. Ini kita sebut sebagai aspek eksklusivitas pintu. Tetapi selain itu, pintu memiliki aspek inklusivitas atau penerimaan, yaitu supaya keluarga kita, tamu kita, atau orang yang kita kenal dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut. Nah, dalam konteks Ego Eimi ini, Yesus berkata, "Akulah pintu kepada domba-domba. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Saudara, coba perhatikan dalam kalimat itu ada pintu dan ada domba-domba. Kita dibawa pada gambaran kandang domba, sheepfold. Pada zaman Yesus Kristus ada dua macam kandang domba. Pertama, kandang yang ada di kota dan pemukiman. Setelah gembala membawa domba-dombanya mencari makanan, menjelang malam mereka harus mencari kota-kota terdekat untuk bermalam. Nah, domba-domba tersebut akan dimasukkan ke dalam kandang di kota, ada penjaganya, dan di dalam kandang itu juga ada domba-domba dari gembala yang lain. Biasanya satu gembala bisa membawa 50-100 domba, dan satu kandang bisa memuat domba-domba dari 5 orang gembala sekaligus. Jadi kandangnya itu besar sekali. Sang gembala akan bermalam di penginapan, sementara domba-dombanya akan dijaga oleh penjaga di kandang tersebut. Begitu pagi hari, gembala akan datang dan kepada penjaga membayar sewa kandangnya, lalu gembala akan memanggil domba-dombanya satu persatu. Domba yang bukan milik gembala tersebut tidak akan keluar dari kandang, tetapi domba-domba miliknya akan mengenali suara gembalanya dan keluar dari kandang satu persatu. Inilah Yesus Kristus, Dia adalah sang gembala yang mengenal kita domba-dombanya, dan kita akan mengikuti sang gembala yang akan memimpin kita keluar dari kegelapan. Haleluya. Ini akan kita bahas pada devotion berikutnya, Ego Eimi, tentang Akulah Gembala yang baik. Nah, kadang ada juga kandang yang kedua, yaitu adalah kandang domba yang ada di daerah pelosok dan perbukitan. Saat gembala hendak pulang membawa domba-dombanya mencari makanan hingga jauh ke pelosok dan daerah perbukitan, lalu tidak bisa mencapai kota tersebut, kota-kota terdekat, maka gembala akan membuat kandang sederhana di tanah lapang yang dibuat dari batu-batu yang disusun seperti gambar berikut ini. Ada yang aneh, karena kandang domba ini tidak memiliki pintu. Coba tebak, mengapa demikian? Rupanya pintu kandang itu adalah sang gembala sendiri. Pada malam hari, sang gembala akan tidur di depan kandang tersebut. Sehingga jika ada binatang buas ingin memangsa domba, maka harus berhadapan dengan sang gembala. Jika ada pencuri yang melompat masuk ke dalam kandang, pasti menimbulkan keributan. Dan gembala pasti tahu. Saudara, Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Apa maksudnya? Yesus adalah pintu masuk supaya kita aman dan selamat. Ini menjadi sebuah ajakan kepada manusia bahwa barang siapa yang mau selamat, siapa yang mau hidup kekal, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia harus masuk melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah pintu tersebut. Tapi bukan cuma itu saja. Yesus adalah pintu keluar supaya kita dipelihara dan dipuaskan. Kita tentu ingat Mazmur 23 yang menjadi lagu yang sangat indah dan sangat teologis. Tidak sampai di situ saja, lalu ada yang bagian berikutnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Kadang hidup kita di padang rumput, kadang juga masuk dalam lembah kekelaman. Tapi jika saudara keluar dan dipimpin pintu Yesus Kristus, meskipun masuk dalam lembah kekelaman, sesulit dan seterpuruk apapun keadaan kita, ada jaminan dalam Yesus Kristus bahwa kita akan dipelihara. Tuhan akan membawa kita kepada apa yang kita butuhkan, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menguatkan dan menghiburkan kita, sehingga kita dipimpin Tuhan melewati lembah kekelaman dan berhasil keluar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah pelajaran kita hari ini tentang ego eimi yang ketiga. Akulah pintu, kiranya memberkati kita dan memberi pengertian baru tentang pentingnya Yesus bagi hidup kita. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ego eimi yang keempat, akulah gembala yang baik, pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, belajar firman Tuhan lewat devotion setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah pintu yang membawa kami selamat, dan Engkau juga adalah pintu supaya kami dipimpin Tuhan untuk mendapatkan kepuasan dan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Engkaulah yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk pengajaran ini. Biarlah kami semuanya semangat belajar firman Tuhan senantiasa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.